Saat ini, Cina adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Bahkan sampai-sampai disebut sebagai pesaing status negara adidaya Amerika Serikat. Akan tetapi, tahukah kalian kalau sebelum tahun 1980-an, Cina adalah sebuah negara yang terbelakang? Saat itu, pemerintah Cina menerapkan sistem ekonomi terencana, dikarenakan ideologi komunis mereka. Sistem ini mengharuskan negara mengontrol seluruh sumber daya produktif, perusahaan, lahan pertanian, dan pabrik-pabrik. Negara menentukan jenis dan jumlah barang yang mesti diproduksi, harga dari setiap barang yang dijual, termasuk menentukan gaji pekerja. Dengan kata lain, hampir semua pergerakan ekonomi nasional ditentukan oleh negara. Dengan sistem ekonomi seperti ini, pemerintah membutuhkan informasi yang begitu banyak sebelum menentukan ribuan produk yang mesti diproduksi, harga dari tiap produk, dan kebutuhan bahan-bahan produksi. Dampak dari sistem ini adalah harga barang yang ditentukan oleh negara tidak mampu mendorong perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan atau mengurangi produksi, sebab perusahaan tidak bekerja untuk memperoleh profit. Tidak ada insentif bagi para manajer untuk meningkatkan jumlah produksi, memperbaiki kualitas produk, atau mengembangkan inovasi-inovasi baru. Implikasi lainnya adalah perusahaan mengalami kesulitan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras sebab pekerjaan dan gaji mereka sudah dijamin oleh pemerintah. Manajer dan karyawan hanya berpikir untuk memenuhi target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak berupaya untuk meningkatkan produksi atau menghasilkan produk-produk baru untuk memuaskan konsumen. Demikian pula dalam hal penggunaan input produksi. Manajemen tidak merasa bertanggung jawab terhadap efisiensi sehingga banyak terjadi adalah pemborosan bahan-bahan produksi dengan biaya yang sangat besar. Jika biaya produksi melebihi pendapatan, maka perusahaan dapat meminta subsidi kepada pemerintah untuk menutupi kekurangan anggaran. Kondisi ini menggiring pemerintah untuk memberikan subsidi besar-besaran. Sistem ekonomi komunis ini kemudian disadari tidak akan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemerintah Cina memutuskan untuk melakukan transisi ekonomi dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar. Ada dua pilihan pendekatan untuk melakukan transisi ekonomi, yaitu pendekatan radikal atau pendekatan gradual. Pemerintah Cina memilih menggunakan pendekatan gradual yang diawali dengan reformasi pertanian, disusul dengan reformasi harga, perdagangan luar negeri, dan investasi, privatisasi BUMN, reformasi dunia perbankan, pengembangan sektor swasta, dan seterusnya. Reformasi pertanian misalnya, tidak dilakukan serentak di seluruh negeri, melainkan dimulai dari satu daerah. Setelah satu daerah tersebut berhasil, maka daerah-daerah lain menyusul dan belajar dari keberhasilan daerah contoh tadi. Reformasi harga juga dilakukan secara gradual, yaitu dimulai dari sistem dua harga yang kemudian disusul dengan pelepasan harga menurut mekanisme pasar. Privatisasi BUMN dimulai dari pemberian otonomi kepada manajemen perusahaan dalam menentukan total produksi, sehingga manajemen bisa belajar bagaimana mengelola produksi secara efisien. Dalam tahap ini, pemerintah menarik diri dari semua proses keputusan yang menyangkut produksi perusahaan BUMN. Selanjutnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada BUMN untuk mengelola laba sehingga manajemen mempunyai insentif guna meningkatkan kapasitas produksi atau mengembangkan produk-produk baru yang menguntungkan. Pemerintah Cina dalam tahap ini tidak lagi menerima laba dari BUMN, tetapi cukup dari pajak. Pilihan pendekatan gradual memberikan dampak yang sangat positif bagi ekonomi Cina. Sejak bergulirnya transformasi ekonomi tahun 1978, pertumbuhan ekonomi Cina hampir selalu menjadi yang tertinggi di dunia. Demikian juga dalam hal investasi asing langsung atau foreign direct investment. Sebelum tahun 1979, investasi asing yang mengalir ke Cina hampir nol. Tapi, sejak transformasi ekonomi berjalan, Cina merupakan salah satu negara penerima investasi asing terbesar di dunia. Ringkasnya, ekonomi Cina meroket sejak transformasi tahun 1980-an, dan dewasa ini menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Lalu, bagaimana dengan ekonomi Indonesia? Dapatkah Indonesia mengejar ekonomi Cina? Ikuti terus channel ini dengan subscribe dan tunggu video berikutnya.